Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channelnya tentang cara. Seperti biasa pada kesempatan kali ini saya akan mereview aplikasi yang akan diupdate dari aplikasi sebelumnya, yaitu Linkbook. Jadi teman-teman semua yang sudah pernah membeli ya versi Linkbook itu akan ada updatean dan akan diganti dengan aplikasi yang saat ini saya akan jelaskan. Apa sih bedanya gitu, sehingga saya harus repot-repot lagi merubah atau mengganti dengan aplikasi yang saat ini. Sebetulnya tidak ada kewajiban atau tidak ada keharusan untuk merubah ini, namun saya menganjurkan untuk di-update dan semua itu gratis ya untuk yang sudah pernah membeli Linkbook. Aplikasi yang saat ini akan saya jelaskan itu satu dari tampilannya lebih clean ya, lebih mudah untuk digunakan atau dimengerti secara keseluruhan aplikasi, dan juga yang paling mencolok adalah bagaimana sistem ini merepresentasikan akuntansi secara sederhana. Jadi akuntansi yang kita kenal baku itu yang lumayan jelimet, saya sederhanakan dengan bahasa-bahasa yang mudah dimengerti gitu ya. Makanya di sini ada jurnal, dan untuk laba rugi itu nanti akan berbeda. Kalau kemarin itu lebih ke kanan ya, jadi tampilannya juga akan berbeda lah. Ini lebih ke jurnal begitu. Nanti ada akuntansi khusus atau tab akuntansi atau jurnal khusus. Aplikasi ini dibuat dengan tampilan biru muda dan biru tua ya, serta putih. Itu saya memang cenderung ingin clean atau ingin bersih tampilannya, tidak acak-acakan begitu ya, tidak terlalu ramai juga, agar mata itu enak gitu ya. Pada awalnya saya akan memperlihatkan ini semua data ini sudah saya kosongkan, jadi ini bisa diikuti atau disaksikan oleh teman-teman sampai selesai. Karena apa? Karena nanti akan melihat secara keseluruhan aplikasi ini bekerja gitu ya, mulai dari nol. Jadi teman-teman yang sudah membeli Linkbook akan ganti atau tetap di Linkbooknya begitu ya, ataupun yang belum beli atau belum memiliki aplikasi ini, software ini, bisa menjadi referensi tambahan untuk manajemen usaha agennya ya. Oke. Secara garis besar di sini sama, ada 3 fungsi, yaitu transaksi agen, pulsa, dan barang. Namun ada tadi yang seperti saya sudah sampaikan di awal, di sini ada akuntansi yang lebih mendetail atau jurnal yang lebih mendetail, dan juga ada rekonsiliasi. Ada rekonsiliasi yaitu proses perbandingan antara saldo real dengan saldo di sistem. Jadi nanti bisa ketahuan selisihnya berapa, nanti bisa dicari juga di tracking selisihnya itu karena apa. Di menu pertama ya, saya akan langsung masuk ke data, karena jika saya ilustrasikan ini adalah aplikasi yang baru saya pegang, pasti datanya masih kosong. Nah, kebetulan karena saya untuk menyingkat waktu, saya sudah isi semua ya datanya. Di sini pertama ada kas bank. Cara nambahnya itu mudah, cukup klik di sini saja. Misalnya ada apa yang belum masuk ya, BNI misalnya ya, BNI. Ini misalnya Bank BNI begitu. Ini nomor rekeningnya. Nah, ini masuk jurnal atau kas bank dan saldo. Jurnal itu apa ya? Jurnal itu seperti piutang, akun piutang, terus akun, jadi akun yang non fisik gitu ya. Kalau yang kas bank atau saldo itu fisik, benar-benar ada saldonya begitu. Oke, berarti ini kas dan bank. Nah, ini kayak persediaan, ini jurnal ya kategorinya. Ini sangat penting sekali membedakan ini karena akan menentukan nanti di laporan. Nah, cukup itu untuk menambah akunnya, lalu masuk ke jenis. Nah, ini jenis ini adalah yang menentukan tarif nanti. Jadi perbedaan tarif itu ditentukan oleh jenis, salah satunya ya.
selain oleh nominal gitu. Jadi paling awal itu adalah filternya itu. Jadi si program itu dia mencari dulu jenis apa nih gitu. Baru dari setelah jenis baru dia mencari nominalnya berapa begitu. Nah, di sini saya sudah mengisi ada beberapa ya. Jadi yang teman-teman yang suka bingung ya karena pada aplikasi sebelumnya itu kayak Bifas itu tidak dibagi kayak ini nih biayanya. Kalau di sini bisa. Jadi ada biaya reguler misalnya 3.000, Bifas itu 1.500. Nanti kalau misalnya mau dibedain juga adminnya itu bisa juga gitu ya. Nah, untuk mempersingkat pembuatan ini karena mungkin akan banyak, jadi teman-teman bisa mengcopy pastenya dengan cara di sini klik, lalu Ctrl C, lalu klik di bawah Ctrl P. Nah, dia akan mengcopy dari yang sudah tadi kita copy ya, mempaste atau menyalin dari yang sudah tadi kita copy gitu ya. Oke, tinggal kita rubah misalnya ininya, ya. Tinggal rubah ininya misalnya. Ini sudah ada transfer belum nih. Ininya TF ganti TF BCA begitu ya. BCA transfer on BCA misalnya begitu ya. Nah, ini akun debit, akun kredit adalah akun yang di debit itu berarti yang akan berkurang ketika transaksi menggunakan jenis ini. Nanti yang berkurang adalah BCA dan bertambah adalah, nah ini salah nih, adalah kas harusnya gitu ya. Nah, ini salah, tarik tunai, ini harusnya kas. Nah, begini. Jadi yang bertambah nanti akan kas atau tunai ya. Nah, ini pilihan admin, biasanya tidak kalau transfer ya. Nah, ini biayanya kita tentuin transfer. Kalau misalkan ini on BCA misalnya untuk sesama ya, transfer sesama on BCA misalnya, transfer sesama BCA berarti kan berapa ya, 2000 lah ya, saya kurang tahu. Lanjut, misalnya mau bikin apa lagi, nah tinggal copy saja ya, atau mau delete tinggal klik ini. Jadi kayak misalnya kita mau delete yang tarik tunai mana ya, oh ini nih karena ini kosong kayaknya, ini harus kita delete nih. Nah, jadi tinggal gitu aja gitu ya. Dan perlu diketahui teman-teman bahwa ini tuh sudah ada ini ya loginnya. Jadi pembatasan administrator. Untuk kasir tidak bisa masuk sini. Kasir itu cuma masuk ke tab piutang. Jadi ada 2 transaksi sama piutang saja yang akan bisa diakses begitu ya. Oke, setelah ini baru ke tarif admin. Nah, di sini tarif admin kita harus pilih dulu mana yang akan diisi. Ini kan jenis transaksi yang tadi kita buat. Misalnya tarik tunai on BCA tadi kan. Nah, ini masih tarik transfer ya. Transfer sesama on BCA nih. Ini masih kosong tarifnya. Nah, kita harus buat satu-satu ini ya. Harus buat satu-satu, memang akan cukup lumayan lama ya. Maksudnya memakan waktu, tapi nanti akan mudah untuk ketika melakukan proses transaksi begitu. Jadi tidak perlu manual lagi. Tapi meskipun kalau teman-teman yang nyaman dengan manual, nah ini fleksibel sekali aplikasi di sini. Jadi kalau misalnya pakai akun admin itu langsung saja bisa langsung diedit gitu ya, untuk admin pelanggannya, untuk biayanya begitu. Itu bisa langsung diedit nanti ketika di form transaksi. Nah, ini kita buat dulu ini transfer sesama on BCA ya. Nah, ini minimal nominalnya misalnya 50.000, maksimalnya 1 juta misalnya. Adminnya kurang 01 ya. 5.000 gitu ya. Nah, kita copy lagi, copy paste ke sini ya, udah oke. Nah, tinggal kita masukin 1 juta lebih 1 perak sampai misalnya 3 juta. Nah, ini misalnya 10.000. Copy lagi dari sini, paste. Nah, jadi kita tinggal rubah ininya doang, 3
ininya jadi 5 misalnya ya. Ini terserah ya, bebas ya untuk rank harganya. Tapi saya menjelaskan cara copy pastenya biar teman-teman tidak lama atau lebih mempercepat untuk inputan tarif admin ini. 4 atau 5 salah ya. Ini 5 sampai 10 misalnya. Kelipatan 5 juta. Adminnya kelipatan 5.000. Copy lagi. Ya, ini baru 10. Di sini 15 misalnya. Di sini 25. Oke, copy lagi. Paste. Ini jadi 15. Ke sini jadi 20. Ini tambah 5.000 jadi 30. Betul. Oke. Setelah ini selesai, mungkin kita harus jika di sini banyak ya, ini harus diisi satu-satu agar nanti otomatis kalau tidak diisi itu akan 0 nanti ketika melakukan transaksi itu di tarif adminnya gitu nanti akan 0 gitu. Nah, nanti kita bisa isi manual kalau misalnya memang tidak ingin mengisi tarif admin ini gitu ya. Oke, selanjutnya di sini ada item pulsa. Nah, ini item pulsa ini untuk nanti ketika transaksi pulsa ya. Ketika transaksi pulsa ini akan seperti penjualan barang lah ya. Seperti penjualan barang, nanti bisa beberapa baris sekaligus transaksinya gitu ya. Oke, saya contohkan caranya itu hampir sama, di copy paste untuk mempercepat saja itu. Misalnya ini 100k, ininya 100k. Nah, ini sumber saldo yang akan berkurang nanti ketika transaksi menggunakan kode item ini. Jadi nanti BSP ini yang berkurang. Kita bisa ganti juga kemana itu ya. Kita bisa ganti juga kemana yang akan berkurangnya begitu. Nah, ini harga modal. Nah, ini yang akan dikurangi itu dari BSP itu harga modal ini. Nah, ini akan bertambah ke kas atau ke tunai yang harga jual ini. Oke, ini sudah saya skip ya untuk ini mungkin tidak terlalu sulit. Item barang. Nah, ini item barang mungkin cukup familiar karena teman-teman juga kebanyakan memiliki aplikasi ini ya, kasir gitu kayak iPOS dan lain-lain. Biasanya ini mudah sekali gitu. Kalau iPOS kan juga banyak variabelnya. Kalau ini cukup sederhana, ada kode barang, nama barang, barcode, harga eceran, harga dasar dan harga grosir. Nah, bisa di copy paste juga sama, tapi saya tidak akan mencontohkan di sini. Saya lebih ke ini barcode ya. Nah, ini barcode, aplikasi ini sudah mendukung barcode. Jadi teman-teman bisa melakukan, tapi baru hanya bisa melakukan transaksi ya, belum ke membuat untuk print out barcode-nya gitu ya. Untuk label barcode-nya itu belum. Jadi teman-teman bisa pertama cetak struk, kedua scan pakai barcode, ketiga sudah mendukung cash drawer gitu ya. Oke, ini harga eceran, harga dasar. Jadi di aplikasi ini juga ada 2 level harga, yaitu harga eceran atau harga dasar. Harga eceran dan harga dasar ini harga eceran dan harga grosir ini, grosir ya di sini ya. Ini ditentukan oleh pelanggan. Ya, jadi oleh customer. Nanti kita akan lihat ya ke customer. Oke, kita kategori dulu masuk. Ini kategori barangnya, nanti kita bisa bedakan, ada aksesoris, ada apa gitu ya, terserah, itu bebas ngisinya. Di sini langsung diisi saja, misalnya barang kelontong misalnya. Gitu ya, kelontong begitu. Oke. Ini sudah input ya. Kita coba. Nah, dia sudah masuk kelontong. Oke, nah, ini masuk ke customer ya. Ke customer yang tadi saya bilang di sini ada jenis customer. Jadi ketika teman-teman melakukan transaksi penjualan barang menggunakan nama pelanggannya adalah Harry, nanti akan keluar harganya adalah harga eceran. Gitu. Kalau Denny nanti akan harga grosir. Jadi kita bisa di sini bisa membuat database database untuk pelanggan. Nah, ini juga berlaku untuk menyimpan piutang. Ya. Menyimpan piutang, di sini ada pagu piutang, ada saldo awal piutang, ini sebagai pengingat saja. Selanjutnya ke user. Nah, ini seperti saya bilang di awal tadi, aplikasi ini sudah mendukung pembatasan akses.
yaitu dibagi dua, ada admin, ada kasir. Admin itu adalah yang punya otoritas untuk merubah, untuk mengedit secara leluasa gitu ya, dan akan muncul semua fiturnya ketika menggunakan user admin, loginnya ya, ketika login menggunakan user admin. Nah ini posisi ya, di sini usernya bisa bikin banyak banget ke bawah. Nah ini kenapa harus banyak gini? Jadi aplikasi ini juga kalau misalnya teman-teman ada dalam satu toko ada dua, misalnya ada dua kasir gitu, itu nanti bisa dikoneksikan dalam satu database. Jadi masing-masing menggunakan user berbeda misalnya, tapi dalam satu database begitu. Itu bisa dikoneksikan asal ada satu server. Jadi ada salah satu dari dua komputer tersebut yang harus tetap hidup gitu ya. Jadi misalnya si server ini nggak boleh mati gitu ketika mau diakses oleh klien, oleh komputer klien gitu. Ketika mati pasti tidak akan keluar karena databasenya tidak jalan begitu. Nah, itu bisa dikoneksikan lokal area ya, belum ke internet. Nah ini ada aset. Nah di sini aset itu masuk ke modal ya. Aset itu kayak apa sih? Nah ini yang saya bilang salah satunya adalah aplikasi ini cenderung ke jurnal. Bukan cenderung ya, jadi saya sih lebih awalnya itu ingin membuat kasir yang mudah gitu ya untuk agen, tapi sekaligus tidak meninggalkan sisi akuntansinya gitu. Mudah-mudahan ini bisa sedikit ada perbaikan ya dari yang sebelum-sebelumnya begitu. Karena ada dua tipe user sih kalau saya dari pengalaman saya, ada yang lebih ke akuntansi, ada yang lebih ke kasirnya begitu ya. Nah ini saya coba untuk menggabungkan atau memblendkan dua kebutuhan tersebut. Aset ini dari mana nanti akan dibuat di proses akuntansi. Nah di sini proses akuntansi ada modal, nanti bisa di input begitu. Selanjutnya itu adalah data-data ya, data-data yang harus diisi. Nah pasti teman-teman juga bertanya, ini ketika di awal sudah datanya sudah masuk, nih saldo awalnya di mana sih cara bikin saldo awal? Nah ini di sini di akuntansi masuk ke modal, klik. Nah kita pilih tanggalnya, tanggal saat ini misalkan klik today ya. Kalau saat ini lebih mudah gitu ya, untuk tanggal hari ini adalah today. Nah ini dibagi dua, ada modal lancar, ada modal tetap. Modal lancar itu apa? Seperti tadi ya, saldo bank, saldo rekening gitu ya, terus saldo tunai, terus juga saldo pulsa misalnya. Nah itu masuk ke saldo lancar yang digunakan untuk modal penjualan begitu ya, yang bergerak lah modalnya begitu. Kalau modal tetap ini dia itu cenderung seperti pengeluaran, tapi bukan pengeluaran sebetulnya, ini lebih ke aset. Nah ini ketika masuk modal tetap, dia akan menambah aset. Kalau ini dia akan menambah saldo kas atau banknya gitu ya, karena modal lancar begitu. Nah kita coba dulu untuk modal lancar, nomor transaksinya kita isi, ini harus berbeda ya, harus random nomor transaksinya, terus akunnya yang mau diisi mana, misalnya kas dulu ya, nilainya 1 juta misalnya. Nah setelah ini baru selesai. Nah di sini akan ada debit kredit. Nah inilah yang disebut jurnal. Jurnal ini selalu balance kiri kanan, debit kredit selalu balance. Nanti tapi ke saldo kasnya akan 1 juta bertambah. Lihatnya di mana? Lihatnya di laporan saldo. Nah ini kan bertambah, saldo kasnya bertambah 1 juta. Nah ini kalau di sisi akuntansinya seperti ini ya. Jadi ada akun modal di debit. Nah ini akun modal ini tidak ada di di data saldo ya, tidak ada di sini. Karena itu adalah saldo jurnal, tidak akan tampil untuk di saldo sini, tidak akan tampil. Jadi saldo jurnal itu tidak akan tampil. Oke. Nah, ini kita masuk lagi misalnya dua lah ya, untuk yang lancarnya misalnya BRI lah, kita masukin BRI 10 juta misalnya, 1 juta lah nggak apa-apa. Oke, nah ini seperti ini, kita coba cek lagi di saldo, ini 1 juta ya, 1 juta BRI, ini 1 juta kas, ini 1 juta begitu ya. Lalu saya akan contohkan bagaimana kalau modal aset.
Nah, modal aset ini akan mengurangi, justru kebalikannya, bukan bertambah. Kalau tadi kan si kasnya bertambah ya. Terus BRI-nya tadi bertambah. Nah, kalau modal tetap dia akan mengurangi yang ada. Nah, ini istilahnya misalnya gini, ketika ini modal tadi kas kayak BRI itu sudah masuk, dimasukkan, terus ada lagi modal pembelian misalnya untuk alat kasir atau beli software inilah ya. Ini masukin ke aset misalnya, nomor transaksi akunnya. Nah, ini akunnya nanti yang akan berkurang, yang akan dikurangi. Misalnya belinya itu menggunakan BRI ya, karena ditransfer misalnya ke saya gitu ya. Terus harganya 500.000 misalnya kan. Nah, kode asetnya kita buat ini misalnya software agen gitu ya. Nama aset software kasir agen linkbook. Nah, ini nilai penyusutan persentasenya ya, misalnya 10% gitu tiap tahun atau 5% gitu ya. Oke, kita coba. Nah, ini ketika masuk ini 500.000 ini dia akan mengurangi saldo. Nah kan, saldo BRI akan berkurang karena diambil untuk pembelian yang tadi. Nah, tapi dia akan berpindah ke data aset. Nah, di sini nih software kasir agen, dia akan bertambah ke sini. Jadi kita bisa mendata aset-aset kita gitu ya, yang mungkin kedepannya nanti bisa dihitung juga gitu ya, berapa modal total nanti ya. Oke. Nah, ini dua modal tadi sudah saya jelaskan, mudah-mudahan cukup dimengerti ya. Oke, kita lanjut. Oke, kita ke transaksi. Setelah tadi ada modal kas sama modal agen, kita coba buka tokonya ya. Nah, ini untuk otomatis tadi diklik A, jadi ID-nya ID otomatis, terus jenis transaksi yang kita pilih ini yang tadi ya kita buat, transfer sesama on BCA. Lalu ini customernya kita buat juga. Nah, ini untuk customer ini kita bisa buat untuk yang versi umumnya, jadi buat customer dengan pelanggan, misalnya pelanggan umum gitu ya. Nah, ini untuk nominal kita masukkan, nanti adminnya akan otomatis, misalnya 1,5 juta. Nah, ini akan 10.000 nih. Nah, di sini juga ada tombol untuk piutang, jadi langsung otomatis akan masuk ke piutang. Jadi kas tidak akan bertambah, dia akan bertambahnya ke saldo piutang. Tapi kita coba dulu yang kas ya, yang biasa, yang bukan piutang. Nah, ini kalau mau menambahkan info customer atau info rekening, kita klik info customer. Nanti ada tujuan, di sini tujuannya itu misalnya BRI ya. Oh, ini on BCA, misalnya BCA berarti ya, sesama BCA. Nomor tujuannya, nomor banknya berarti nama tujuannya bisa Ahmad Akbar gitu ya. Kontak ini 081214661111 misalnya. Oke, kita akan coba save. Nah, ini kan sudah masuk. Nah, kita juga bisa ngeprintnya caranya kan klik ini. Nanti kita coba lihat. Nah, ini contoh print outnya ya, transfer sesama, ini banknya, nomor rekening, nama, nominalnya ini header ini kayak nama ini Azek, nanti bisa dirubah disesuaikan dengan keinginan ya. Oke. Nah, setelah ini kita akan cek berapa saldonya, laporan. Nah, ini saldonya. Oh, Bank BCA tadi belum ini ya, belum diisi, jadi dia langsung 106.54 hilang. 160.54 hilang, di kasnya 2 juta ya, betul berarti ya. Nah, ini 1.654 tadi ya. Tadi dari transaksi agen ini kan 2 kali transaksi ya. 101.502.000 ditambah 1.152. 1.654.000 jadinya. Benar berarti ya. 1.654.000. Oke.
Lalu kita coba, penasaran ya labanya gimana sih gitu ya. Labanya kita coba lihat di akuntansi, di laporan laba rugi. Nah, ini kita bisa lihat ya, pendapatannya 1.665.000, pengeluarannya 1.654.000. Jadi net income-nya pendapatan dikurangi pengeluaran. Nah, itu sudah berikut sama biaya ya. Jadi net income ini benar-benar bersih. Jadi net ya, bukan bruto. Gitu. Saya mau coba buktikan ini, kalau ini net. Kita coba untuk melakukan transaksi, kita loncat dulu ya ke transaksi biaya. Nah, harusnya ketika melakukan transaksi biaya ini nanti net income-nya akan berkurang. Ya, misalnya kita buat transaksinya beban operasional kayak apa ya? Beban hutang usaha, beban sewa, beban dana sosial. Nah, ini beban sosial misalnya. Nah, ini debitnya di sini. Kita isi 10.000 misalnya. Nah, ini coba kita lihat ke laporan laba rugi. Nah, ini jadi 1.000 karena dikurangi 10.000 tadi. Nah, ini minus ya. Gitu. Laba bersihnya itu dari awalnya 11.000 karena ada dana sosial tadi, jadi berkurang menjadi 1.000 gitu ya. Ini tadi sudah ya transaksi agen. Coba saya akan buat dulu. Ini mungkin teman-teman yang akan waktunya akan cukup panjang, jadi bisa di skip kalau memang tidak sudah paham ya. Tapi saya akan menjelaskan secara detail, jadi akan cukup lama. Nah, ini saya akan menjelaskan bagaimana proses transaksi transfer tapi konsumennya belum bayar begitu ya, atau piutang. Misalnya transfer BRI antar bank sesama BRI ya. Oke, namanya misalnya nama saya di sini. Nominal 150.000. Nah, ini si orang itu dia ikut dulu transfer tapi belum ngasih uang cash, uang cashnya gitu ya. Oke. Ini otomatis semua, tinggal kita klik piutang. Kalau ini mau diisi silahkan, kalau tidak juga tidak apa-apa, dikosongkan. Nanti kita akan save. Oke. Nah, di sini kita akan sudah masuk piutang ya ini ya. Di sini kita akan lihat saldo piutangnya. Masuk ke piutang, terus kita akan lihat di sini tampilannya, daftar piutang aktif. Jadi yang masih ada piutang akan tampil di sini. Yang belum bayar atau belum lunas akan tampil di sini. Nah, kalau sudah lunas nanti akan pindah ke sini. Ini akan kosong di sini. Kita coba ya. Kita coba misalnya ini bayar ya ceritanya. Saya ini di sini bayar hutangnya 155.000. Bayar 155.000. Tipe bayarnya misalnya kas gitu ya. Oke, bayar. Nah, kita akan coba di sini kosong ya. Sini pindah ke sini. Nah, ini riwayat atau historinya gitu ya. Nah, ini sisa piutangnya jadi 0. Gitu. Satu lagi, transaksi agen ya, masih transaksi agen. Kebanyakan yang sering bertanya admin dalam dan admin luar. Ini untuk ditarik tunai ya. Tarik tunai misalnya tarik tunai BRI 100.000. Nah, ini adminnya misalnya admin dalam, kalau ini dalam, ini admin luar. Set. Nah, ini akan total bayarnya akan berubah jadi 100.000. Kenapa? Karena total kreditnya pun atau yang total debitnya akan berkurang 95.000. Kenapa 95.000? Karena yang masuk ke kas itu segini sebetulnya. Karena dikeluarin 100.000, masuk 5.000, jadi 95.000 gitu. Ya, tapi nanti di nominal masih 100.000. Kita coba ya. Coba misalnya admin luar, save. Nah, di nominal ini masih 100.000 nanti. Gitu ya. Tapi total debitnya 95.000, total kreditnya 100.000. Gitu. Ya. Jadi akan pas gitu. Jadi kas yang diterima itu memang nanti 95.000. Itu karena yang dikeluarin sama kita untuk konsumen 100.000, terus konsumen ngasih lagi kan 5.000. Itu berarti hasilnya 95.000 sebetulnya gitu ya. Ini mungkin udah cukup ya untuk transaksi agen. Lanjut ke transaksi pulsa nih.
transaksi pulsa, ini klik juga plus ini, nanti sama juga ini sini, ini isi semua ya, jangan sampai kelewat, diisi semua tanggal, customer sama nomor nota itu wajib. Nah di sini untuk nomornya kita mau mencatat nomornya misalnya, kalau tidak pun bisa, tapi kalau misalnya lebih afdol dicatat. Nah ini sudah ada daftar transaksi di sini, daftar item pulsanya di sini. Nanti kalau itemnya banyak dia akan ke bawah, Nah kalau udah ke bawah kan sulit ya satu-satu. Nah kita bisa cari di sini filter, misalnya T-cell 20, kita cari thread. Oh ini nggak ada nih. Oh ini yang belum dilihat nih, kode item atau dari deskripsi kode item lah ya. Nah itu, ini maksudnya pencarian berdasarkan kode item, ini pencarian berdasarkan deskripsi, atau deskripsi itu yang ini gitu ya. Nah ini untuk misalnya kita mau cari berdasarkan deskripsi, kita bisa di sini misalnya 10k ya, kita nulisin 10k, dia akan keluar yang keluar gitu. Jadi kalau banyak ini akan memudahkan sekali gitu. Nah caranya kalau misalkan sudah kita dapatkan item mana yang akan kita masukkan atau dicatat, itu klik saja ini centang ini, dia akan masuk ke sini. Ini akan bertambah total penjualannya ya. Misalnya kita mau 2 kali, nanti juga akan bertambah juga. Nah ini nomornya bisa diganti nih, 0822 gitu ya. Nah, kita klik sini, dia akan sesuai dengan ini. Itu totalnya di sini. Cara menghapus kita mudah, dihapus tinggal begini saja. Gitu ya. Nah ini misalnya 2 transaksi ini sekaligus gitu ya. Kalau misal yang 20 sama yang 10 gitu. Kita coba transaksikan, kita pilih dulu di sini akun mana yang ini untuk biaya bayarnya ya. Biasanya misalnya kas gitu, dibayarnya tunai, masuk ke kas, jumlahnya 50.000 misalnya, uang bulat, sisa bayar 15.000. Oke kita coba set. Nah ini udah masuk tadi ya, tadi pulsa. Oke nah ini sudah masuk. Nah ini nota penjualannya ya, ini bukan detail. Kalau kita mau lihat detail dari nota ini, satu nota ini, kita bisa lihat ini. Nah ini yang dibelinya, detail yang dibeli oleh nota ini ya, nota 149 ini gitu. Jadi kita detailnya bisa tahu sini. Oke. Terus bagaimana kalau misalnya tadi piutang misalnya ya, piutang misalnya, coba kita masukkan. Nah ini 50k nih piutang, atau ini kas tapi bayarnya baru misalnya 25.000, berarti ada sisa minus atau kurang 28.000. Kita coba. Nah ini akan ada pemberitahuan pembayaran masih kurang. Klik OK. Apakah akan dimasukkan ke piutang pelanggan? Yes. Nah ketika proses ini berlangsung, nanti akan masuk ke piutang juga, Nah ini 28.000 sisanya ya, sisa yang tadi 28.000. Kalau kita bayar tapi bayarnya misalnya nggak lunas ya, misalnya 30.000 atau 20.000 lah, tipe bayar kas misalnya, bayar. Oke. Nah ini sisa hutangnya, piutangnya masih 8.000, ya akan tidak akan masuk ke sini dulu karena belum lunas. Tuh, kalau misalnya kita mau lunasi, kita rubah saja ininya jadi 28.000, bayar. Oke seperti itu. Tanggal bayarnya kan ada juga di sini ya, nanti baru akan pindah. Nah 28.000 pindah ke sini ya, di sini akan kosong gitu. Sekarang barang gitu ya. Jadi teman-teman yang memiliki cash drawer sama scanner ini bisa digunakan di aplikasi ini. Nah ini sih seperti biasa, nomor nota, tanggal. Nah ini note itu bisa dicatat tidak, sebagai catatan saja. Nah kalau misalnya mau menggunakan secara biasa nama barang, filternya di sini. Jadi filter misalnya nama barang ini 5GB, ini kan perdana nih, saya akan mencari ini ya, 5GB misalnya, 5GB cari. Nah
seperti ini. Kita clear lagi. Tapi kalau misalkan pakai barcode, saya akan coba hubungkan dulu ya. Coba hubungkan dulu. Nah, ini klik barcode di sini, lalu klik di sini, simpan, posisikan di sini ya. Nah, baru aktifkan barcode-nya. Nah, ini misalnya saya harus nyalain dulu lampunya ya, biar terang. Ini misalnya rokok ya. Nah, langsung masuk. Langsung masuk. Kita coba lagi sekali lagi. Harusnya ini menambah ke quantity. Kalau misalkan ada jenis yang sama, akan menambah otomatis ke quantity. Nah, jadi kuantitinya jadi 2 ya. Kita coba sama yang lain, barang yang lain. Ini karena pakai HP ya. Nah, sudah bertambah. Wah, 2 nih. Cepet banget. Ini sangat gesit ya. Kita tambah lagi misalnya 1 kuantitinya. Oke, jadi 3 ya. Nah, untuk hard disk yang 100 GB ini jadi 3 ya. Untuk tadi yang saya scan rokok ini ada 2. Begitu. Jadi caranya cukup mudah untuk melakukan scan. Setelah itu baru kita melakukan proses pembayaran. Jadi jenis bayar di sini misalnya bayar pakai kas gitu ya, total bayarnya ini misalnya pakai uang 1.500.000. Oke, kembalian 4.000. Untuk transaksi berhasil. Oke, kita close. Sini sudah masuk ya. Nah, namun di sini baru tidak kelihatan detailnya apa saja. Kalau mau lihat detail dengan nota ini, kita klik ini. Coba kita clear. Nah, ini akan seperti ini jadinya detailnya yang tadi kita melakukan pembelian kuantitinya 2, 3 gitu ya. Tuh, ini detailnya. Jadi untuk mengetahui detailnya ini. Kalau misalkan mau print, kita klik tombol print. Nah, ini struknya ya. Hasil struknya. Kembalian 4.000 gitu ya. Nah, ini bisa dilihat teman-teman. Oke, lanjut lagi ya. Lanjut lagi ke revenue misalnya. Ini barang sudah, agen sudah, pulsa sudah, barang sudah, piutang sudah saya jelaskan tadi, akuntansi sebagian. Nah, ini yang transaksinya saya akan bahas ya semuanya. Revenue itu adalah bentuknya itu kayak pemasukan ya, kayak pemasukan tapi bukan pendapatan. Tidak berarti pendapatan begitu. Jadi tidak semua pemasukan adalah pendapatan. Jadi saya istilahkan ini adalah revenue. Nah, ini misalnya seperti kalau ini ya, bagi fee BRI itu ya, yang 1.500 misalnya sudah masuk pada hari ini. Nanti kita akan masuk ke sini, ada pendapatan fee bank, nomor nota kita acak, masukkan misalnya karena fee bank berarti ke BRI ya masuknya. Nah, ini misalnya 100.000, kita klik berhasil masuk. Nanti akan bertambah ke pendapatan. Kita coba lihat di laporannya, laporan laba rugi. Nah, net income-nya ini tadi pendapatan. Nah, ini P-Bank ya. Nah, ini masuk. Ini pendapatan P-Bank. Pendapatan masuk 100.000. Dia akan bertambah ke sini. Nah, ini total net income-nya 216.000. Gitu. Nah, lanjut ke mutasi. Nah, ini untuk proses transfer antar saldo. Jadi bisa dari kas ke BRI, dari BRI ke Mandiri, atau dari Mandiri ke kas, kayak store tunai ya. Itu berarti store tunai yang seperti itu. Nanti di sini ada keterangan, ada 2, ada transfer saldo. Kalau transfer saldo itu berarti dari rekening saldo ke dari rekening ke rekening gitu ya. Kalau setor tunai itu berarti dari kas ke rekening. Kalau pencairan saldo sebaliknya, dari rekening ke kas gitu. Jadi kalau kita transfer saldo berarti ini harus rekening BCA misalnya. Oke, nanti BRI dulu ya, BRI misalnya, BRI ke BCA.
agar BCA-nya jadi nambah. Ini sumber saldo, jadi yang ini yang akan berkurang. Tujuan ini BCA yang akan bertambah. Debitnya misalnya 1 juta. Nah, ini apakah ada biaya? Ketika biasanya BRI ke BCA biasanya ada biaya transfer. Ini masukkan 3.000. Misalnya kalau misalnya biayanya segitu atau 5.000 lah ya karena antar bank. Nah, ini kreditnya masukin juga 100.000. Nanti akan balance. Nah, seperti ini 100.000. Yang 3.000 ini kemana? Dia akan lari ke pengeluaran biaya nih. Kita coba refresh. Kita bisa cek di jurnal. Di jurnal. Nah, ini beban usaha nih, 5.000. Dia akan mengurangi laba rugi. Nah, laba ruginya akan berkurang sebesar, nah ini minus ini nih, biaya bank 5.000 tadi kan. Nah, itu begitu. Akan berkurang sebesar 5.000. Ya, karena tadi dipakai untuk transfer mutasi gitu. Nah, ini ada rekonsiliasi setelah mutasi ya. Ini sebetulnya sama aja ya teman-teman ya, sama aja store to rent, cuman beda istilah saja nanti. Nah, setelah ini rekonsiliasi. Rekonsiliasi yang seperti saya sudah jelaskan di awal adalah proses untuk mencocokkan antara real sama yang ada di aplikasi ini atau ada di software ini begitu ya. Jadi perharinya nanti akan kelihatan selisihnya berapa. Nah, seharusnya tidak ada selisih, dan kalau ada selisih itu berarti abnormal. Jadi harus dicari apa yang salah begitu ya. Bukan cuman dicatat saja gitu, tapi harus dicari apakah ada kesalahan input atau tidak. Kalau ada kesalahan input biasanya di sini enak, kita bisa lihat di jurnal. Nih, kalau ada kesalahan input kita lihat di jurnal. Laporan akuntansi jurnal. Nah, jurnal itu selalu harus balance total debit dan total kredit ya. Semua jurnal itu harus saldonya itu harus 0. Kecuali kalau kita mau mencari misalnya di sini BRI gitu ya. Kita mau mencari di sini akun tertentu misalnya gitu. Baru ini akan berubah kelihatan gitu ya. Nah, seharusnya kalau normalnya ini ketika kita tampilkan semua ini harus balance antara debit dan kredit. Kita kembali lagi ke rekonsiliasi. Nah, kita akan melakukan pencocokan ya. Kita akan coba. Nah, ini dibuat oleh, nah ini kasirnya misalnya atau pemilik misalnya. Kasir lah ya. Kita buat kasir, total selisih ini akan otomatis nanti ya. Nah, kita isi dulu di sini BCA nih sesuai dengan urutan ini ya biar mudah. Ini minus. Ini kalau yang di benerannya nggak mungkin minus karena ada saldo awal. Kalau tadi ini kan karena BCA tidak punya saldo awal jadi akan minus gitu ya. 1.554. Kita tulis juga misalnya berapa di saldo realnya. Kalau nggak mungkin ya kalau minus, kalau misalnya 1 juta ya 1 juta gitu ya. Nah, kita ibaratkan ini sama lah ya, minus 1.554. Oke. Terus ke BRI. Kita cek BRI. Jadi kita cek juga saldo beneran realnya itu adalah kita dengan cara mencek saldo kita gitu ya. Saldo BRI-nya ini berapa? Misalnya 442. Nah, tapi di rekeningnya hanya ada 440. Kita tulis 440 saja gitu ya, sesuai dengan yang ada di saldo rekening. Nah, ini bos pulsa. Cek juga gitu ya, bos pulsa ini. Nah, ini sama lah ya, minus 81.000 misalnya. Nah, ini beri kas. Nah, ini di kas kita harus menghitung uangnya ya. Jadi menghitung uang yang ada di kas itu berapa, baru kita masukkan ke sini. Untuk lebih mudahnya ketika menghitung kita pakai tombol cash calc. Jadi ini adalah untuk menghitung kalkulator uang. Nah, kita ini nominal uangnya ada yang 100.000 sampai 500 perak. Kita hitung misalnya 100.000 ada berapa gitu ya. Ini berapa ya tadi kasnya itu? 4 juta. Nah, ini
Misalnya ada 100.000 ada 40, berarti udah 4 juta ya totalnya. Lalu yang 50.000 ada 4 misalnya, ini sudah 4.200.000. Yang 20.000 ada 5, sudah 4.300. Nah misalnya yang 5.000 1, nah ini 4.305. Nah cuman segini misalnya ya, kita masukkan 400 samain sama yang sudah dihitung tadi, kita copy paste. Nah seperti itu. Piutang ini harus dihitung juga, piutang minus 20.000. Oke, baru hitung. Nah jadi minus 11.000 gitu ya, jadi minus 11.000. Selisihnya kita save, misalnya sudah hari ini sudah selesai rekonsiliasi. Ini dilakukan ketika tutup toko ya. Kita akan lihat daftar rekonsiliasinya. Misalnya kita sebagai admin atau kita sebagai pemilik, kita bisa lihat di laporan, terus rekonsiliasi. Nah ini yang selisihnya kelihatan. BRI selisih 2.000, kas selisih 9.000 dalam tanggal saat ini ya. Begitu. Apalagi ya, ini untuk laporan pulsa terjual, dan ini barang terjual, barang terjual. Ini untuk akuntansinya arus kas. Nah ini arus kas ya, arus kas itu yang saldo real ya, saldo real itu. Jadi pergerakan non jurnal gitu ya. Ini kayak kesini nih, kas masuk 1 juta, kredit 1 juta ya, BRI masuk 1 juta, ini modal ya tadi. Nah ini modal tetap pengeluaran 500.000 ya kan. Terus transfer BCA ini, nah ini ketika transfer BCA ini 150.000 BCA keluar, masuk 155 ke kas, kayak gitu-gitu ya. Jadi ini saldo yang non jurnal untuk yang arus kas. Nah ini untuk modal tadi ya, untuk modal tadi berarti ini posisinya adalah modalnya itu semuanya 2,5 juta sama aset ya. Aset itu berkurang justru ya, mengurangi karena dipakai untuk membeli gitu ya kalau untuk aset gitu. Tapi nanti ada di wujud asetnya begitu. Jadi teman-teman harus tahu juga cara membedakan bagaimana aset, bagaimana pengeluaran. Misalnya seperti yang hangus ya, kayak misalnya beli bensin begitu, itu bukan aset, itu masuknya ke biaya atau beban transportasi, beban operasional, bisa masuk ke situ gitu ya. Mungkin cukup itu ya yang bisa saya jelaskan. Untuk teman-teman sekali lagi yang sudah memiliki aplikasi Brilling Book yang sebelumnya itu, teman-teman bisa mengajukan untuk melakukan untuk update ya. Nah ini terserah kepada teman-teman apakah akan diupdate atau sudah nyaman di Brilling Booknya, itu hak teman-teman ya. Dan kalau misalnya teman-teman mau update, nanti mungkin tidak akan langsung saya berikan, tapi saya akan list dulu. Mudah-mudahan bisa membantu jadi referensi juga. Mohon maaf apabila penjelasannya kurang bisa dimengerti karena bahasa saya yang terbatas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.